Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, Alhamdulillah bertemu kembali lewat pembelajaran daring hari ini, hari Senin. Teman-teman, sebelumnya Bu Nisa mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin teman-teman jika di dalam belajar bersama ini Bu Guru melakukan atau tidak sengaja berbuat kesalahan sama teman-teman. Oke, langsung saja. Seperti biasa, jadwalnya ya hari Senin adalah pembahasan kita yaitu tematik muatan IPA. Hari ini kita akan belajar IPA tema 5H ya, tentang lingkungan sahabat kita, itu judulnya. 5H ya teman-teman ya, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah langsung satu tema atau satu buku. Sudah siap ya teman-teman? Insya Allah. Kemarin sudah libur lama, semoga dengan liburnya tersebut bisa menyebabkan atau mendatangkan semangat yang lebih buat teman-teman. Gak boleh malas karena sebentar lagi kita ujian kenaikan kelas. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama ya, siklus air teman-teman. Siklus air. Siapa yang pernah dengar siklus air? Apa itu siklus air? Ya, oke teman-teman, alhamdulillah memang kehidupan kita sebagai makhluk hidup sangat tergantung dengan keberadaan air bersih ya tentu saja. Air yang kita ini adalah membutuhkan air, dan air menjadi kehidupan atau sumber kehidupan kita makhluk hidup ya, manusia, tumbuhan dan juga hewan. Kemudian apa yang dimaksud dengan siklus air? Ya, siklus air yaitu perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Itu dia pengertian dari siklus air. Kita ulang teman-teman. Siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali ke bumi. Ya, pengertian siklus air. Kemudian tahapan siklus air, yaitu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama penguapan atau bisa disebut juga dengan evaporasi. Kemudian ada pendinginan atau bisa disebut juga dengan kondensasi. Dan yang ketiga tahapannya adalah hujan ya, yang paling penting, yaitu bisa juga disebut dengan presipitasi ya. Itu dia tahapan siklus air: penguapan, pendinginan, dan hujan. Evaporasi, kondensasi, juga presipitasi. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini ya kemudian adalah tentang hujan ya. Hujan ini menjadi suatu hal yang penting sekali ya teman-teman, terkait tentang siklus air di permukaan bumi. Makanya di dalam Al-Quran juga ada ayat yang membahas tentang manfaat hujan ya. Berarti hujan itu sangat penting, sangat penting bagi kehidupan kita ya di muka bumi ini. Oke, hujan. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup ya. Jadi air hujan yang turun ke bumi itu akan meresap ke dalam tanah dan akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air ya. Cadangan air bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah
Air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas manusia dan juga hewan. Kemudian yang ketiga, air dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis ya. Jadi air juga dibutuhkan oleh bukan cuma buat manusia dan binatang tapi juga tumbuhan. Tumbuhan butuh air untuk proses apa? Fotosintesis. Yang keempat atau yang terakhir adalah siklus air menjaga kelembapan, suhu, iklim di muka bumi. Itu dia ya teman-teman. Hujan manfaatnya ya sangat berguna. Kemudian berikutnya yaitu air tanah ya. Air tanah tahu ke teman-teman? Iya, air tanah ya, bukan tanah air. Berbeda. Air tanah. Apa itu air tanah? Ini dia, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah ya. Jadi air yang ada di dalam tanah. Atau ya, air yang ada di lapisan tanah atau di bawah tanah. Kemudian bagaimana atau apakah air tanah ini sangat penting ya? Air tanah ini tidak kalah penting ya bagi kehidupan kita. Sumber air tanah yaitu berasal dari air hujan yang turun. Kemudian air hujan itu mengalir ke permukaan seperti sungai, danau, dan lain-lain ya. Sumber air tanah dikatakan apa teman-teman? Yaitu air hujan. Kemudian dan aliran airnya, permukaannya seperti sungai, danau, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan air tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, curah hujan teman-teman. Curah hujan itu maksudnya ketersediaan air hujan ya, intensitas hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah karena sumber air tanah utamanya itu berasal dari air hujan teman-teman yang turun ke bumi. Curah hujan yang banyak maka akan menyebabkan ketersediaan air tanahnya juga banyak. Tapi kalau misalnya air hujannya sedikit, maka ketersediaan air yang ada di dalam tanah juga akan menipis. Saat musim hujan tiba, maka otomatis ya sumur-sumur, kemudian danau akan banyak airnya. Kalau musim kemarau justru kebalikannya ya, sumur-sumur akan kering. Kemudian yang menjadi pengaruh dari ketersediaan air tanah adalah material batuan. Loh kok material batuan bisa jadi penyebab faktor ketersediaan air tanah? Iya, sebab material batuan itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Batuan memiliki sifat tidak menyerap air. Namun, air hujan dapat meresap melalui celah-celah bebatuan. Nah, lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah sehingga akan tersimpan lama di dalam tanah. Kemudian lereng. Ya, lereng air tanah akan mudah tersimpan apabila permukaan tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Itu ya teman-teman ya, apabila tanah tempat air terserap tersebut miring, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan tanah ya. Oleh karena itu, air tanah yang ada di dalam air tanah di tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada di tanah yang permukaannya datar. Kemudian yang terakhir adalah vegetasi. Apa itu vegetasi? Vegetasi itu maksudnya adalah berupa pepohonan atau rumput ya, atau rerumputan yang berada di atas permukaan bumi. Jadi kalau pepohonan itu teman-teman fungsinya ya, salah satunya adalah dia bisa menyerap air ya, air hujan yang turun diserap sama pohon untuk kemudian disimpan di dalam tanah gitu ya. Fungsi dari
tumbuhan. Ya, vegetasi itu maksudnya adalah pepohonan atau bisa juga rerumputan. Berikutnya, setelah kita membahas air tanah, yaitu mana-mana? Ya, ini dia. Apa nih? Faktor yang mempengaruhi siklus air. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi siklus air? Ya, ini dia ada sedikitnya ada 4 hal. Yang pertama yaitu pembangunan lantai beton ya teman-teman. Lantai beton tuh apa teman-teman? Ya, jadi pembangunan lantai beton itu bisa mempengaruhi siklus air kita. Karena pembangunan lantai beton itu biasanya pembangunan lantai beton itu digunakan untuk pemukiman penduduk ya, pembangunan gedung bertingkat dan juga jalan raya. Nah, permukaan tanah yang tertutup oleh beton tadi itu dapat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air. Jadi air hujan yang turun ke bumi itu kalau di atas beton atau lantai beton, maka berkurang ya kemampuannya untuk menyerap air. Jadi pori-pori tanah yang tertutup oleh beton dan tanah jadi sulit untuk diserap dan menggenangi daratan. Ya, apa akibatnya? Ya, akibatnya jumlah cadangan air di dalam tanah jadi sedikit, teman-teman. Yang kedua adalah penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas kemandirian ya. Maksudnya dan aktivitas perindustrian. Aduh. Maksudnya apa? Yaitu jadi penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian ya, gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ya, dari knalpot gitu ya. Dan perindustrian yang dapat mempengaruhi siklus air. Jadi gas yang dimaksud mengandung sulfat atau nitrat ya, kandungan sulfat dan nitrat. Nah, gas-gas tersebut akan menuju atmosfer ya, menuju langit dan bereaksi bersama uap air yang ada di atmosfer serta turun menjadi hujan asam. Nah, itu berbahaya sekali ya, teman-teman. Hujan asam tersebut. Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah penebangan hutan. Ini dia ya, penebangan hutan secara besar-besaran juga dapat mempengaruhi siklus air. Karena tadi ya yang kita bahas pepohonan itu berfungsi menyerap air ya pada saat air hujan. Kemudian bisa untuk menyerap air dan menguncinya ya. Jadi persediaan air di dalam tanah kita menjadi aman. Tapi kalau misalnya pepohonannya atau hutannya ditebang, maka yang akan terjadi adalah ya bencana ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah pengambilan air tanah secara terus menerus. Ini dia, pengambilan air tanah secara terus menerus juga dapat mempengaruhi siklus air kita ya. Sumber daya air tanah yang dilakukan secara tidak bijaksana maka akan mengganggu ketersediaan air di dalam tanah ya. Diambil-ambil terus tanahnya, itu bisa berbahaya. Lanjut teman-teman. Apakah ini ya faktor yang mempengaruhi kualitas air? Apa saja faktornya? Yang pertama ya, kualitas air kita harus baik ya teman-teman ya. Apa itu kualitas air? Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik air tersebut, yaitu ya berdasarkan ciri fisik, kimia, dan biologi ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ciri-ciri kualitas air yang baik ya. Jadi kalau teman-teman harus gunakan air yang berkualitas baik. Nah, air yang punya kualitas baik itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah air tidak berasa ya. Maksud di sini tidak berasa itu apa? Ya, jadi kalau berasa itu ya, air tidak berasa artinya air yang biasanya disebabkan oleh zat organik atau bakteri ya. Kalau air ada bakterinya atau kotor, itu pasti rasanya aneh ya teman-teman ya. Kemudian
Yang kedua, air tidak berbau ya. Pastikan bahwa air yang kita gunakan tidak berbau ya. Karena bau itu biasanya disebabkan oleh apa? Oleh pembusukan zat organik ya atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Jadi berbahaya. Kemudian airnya juga tidak keruh ya. Airnya tidak keruh atau bening, harusnya air bening yang kita gunakan. Karena air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik juga atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Kemudian yang keempat ada memiliki tingkat keasaman yang normal ya. Kalau tingkat keasaman normal ini bisa digunakan ada alatnya ya teman-teman ya untuk mengukur tingkat keasaman normal atau tidaknya. Tapi dengan kita melihat air itu tidak berasa, terus tidak berbau, sama bening atau keruhnya sudah ketahuan baik apa kualitas air tersebut. Begitu ya teman-teman ya, insya Allah paham. Oke, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Ya, untuk manusia, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Kemudian bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, mendinginkan tubuhnya saat berkubang. Ya, ada beberapa binatang yang memang butuh berkubang untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Dan yang terakhir adalah bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Alhamdulillah selesai teman-teman. Hari ini tidak ada tugas, silakan komentar dengan menuliskan nama teman-teman ya. Oke, karena ini masih Lebaran ya, masih Syawal. Jadi biasanya hanya nama aja yang ditulis ya, nama kalian. Nah, untuk hari ini silakan ditulis sama ucapan selamat Lebaran. Tapi ucapannya yang unik ya teman-teman ya, yang unik, yang lucu, yang keren lah pokoknya. Ya, jadi tulis nama kalian beserta ucapan selamat Lebaran yang lucu, unik, dan menggemaskan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, bersemangat. Demikian, mohon maaf seandainya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa absen.